Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore Bapak Hendra dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Rahmadi Fistiani Utami dengan NIM 187241004 yang mempresentasikan sebuah penelitian maupun artikel dengan judul A Ranking Learning Model by K-Means Clustering Technique for Web Scrape Movie Data yang ditulis oleh Sarker et al. Dan dipublikasikan di jurnal MDPI Computer tahun 2022. Jadi penelitian ini menggunakan Python di Jupyter Notebook sebagai tools utamanya. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menyampaikan outline presentasi hari ini. Jadi kita akan membahas 8 topik secara berurutan. Yang pertama, terdiri dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi latar belakang penelitian ini tuh berangkat dari fakta bahwa IMDb adalah database film terbesar di internet. IMDb itu memiliki dua sistem penilaian yang berbeda, yaitu Metascore yang diberikan oleh kritikus profesional dan juga rating yang diberikan oleh pengguna umum. Di sisi lain, dunia e-commerce itu juga semakin kompetitif, sehingga pengambilan keputusan berbasis data itu sangat krusial. Penelitian ini memanfaatkan teknik web scraping untuk mengambil data film terkini secara otomatis dari website IMDb, lalu menggunakan K-means clustering untuk mengelompokkan film berdasarkan pola skor yang sudah dimiliki. Nah, kemudian untuk ketujuan penelitian ini, jadi ada 3 tujuan utama dari penelitian ini. Yang pertama adalah mengekstrak data film dari IMDb secara otomatis menggunakan Python. Yang kedua, menganalisis korelasi antara rating, metascore, votes, dan juga income. Dan yang ketiga adalah membuat 6 cluster optimal yang dapat membantu pengguna dalam memilih film. Nah, kemudian di sini ada datasetnya. Jadi dataset yang digunakan dalam penelitian ini awalnya itu terdiri dari 1000 film yang diekstrak dari 10 halaman IMDb. Setelah melalui proses data cleaning, akhirnya tersisa 424 data bersih yang siap dianalisis. Dataset ini tuh memiliki 7 fitur atau kolom, yaitu terdiri dari nama film, tahun rilis, durasi, rating pengguna, skor, jumlah vote, dan juga pendapatan film dalam dolar. Dari 424 data tersebut nantinya akan terbentuk 6 cluster optimal. Itu. Lalu untuk metodologi dan juga toolsnya, metodologi penelitian ini itu terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama web scraping menggunakan library Beautiful Soup dan juga Pandas. Kemudian yang kedua ada data cleaning menggunakan Pandas dan juga 6PY. Yang ketiga adalah statistical analysis menggunakan Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasinya. Dan yang keempat ada K-means clustering menggunakan Scikit-learn dan Ilbaum method untuk menentukan K optimalnya. Jadi secara ringkas, Beautiful Soup itu digunakan untuk scraping data dari IMDb, Pandasnya untuk manipulasi dan analisis data, 6PY-nya untuk konversi struktur data, Skylar untuk implementasi K-means, Matplotlib untuk scatterplot, dan Seaborn untuk visualisasi statistik. Sekarang kita masuk ke inti algoritmanya. Jadi K-means bekerja dalam 6 langkah utama. Langkah yang pertama adalah menentukan jumlah cluster K menggunakan Ilbaum method berbasis WCSS, dan kemudian pada penelitian itu ditemukan K-nya adalah 6 sebagai nilai optimalnya. Langkah kedua yaitu inisialisasi centroid dengan memiliki titik secara acak dari dataset sebagai centroid awal. Langkah yang ketiga menghitung jarak Euclidean dari setiap data film ke masing-masing centroidnya. Langkah keempat, setiap film dimasukkan ke dalam cluster dengan centroid terdekat berdasarkan nilai rating dan metascore-nya. Yang kelima, centroid diperbarui dengan menghitung rata-rata semua anggota dalam setiap cluster. Dan langkah keenam, prosesnya dari langkah ketiga hingga kelima itu diulangi hingga tak ada data yang berpindah cluster lagi atau disebut dengan kondisi convergent. Nah, kemudian sebelum data itu dapat dianalisis, pasti ada namanya preprocessing. Jadi, step pertama dari preprocessing yaitu adalah web scraping dengan mengekstrak 1000 data film dari IMDb menggunakan Beautiful Soup dan juga Pandas. Kemudian yang kedua, meremove nullnya atau menghapus record dengan score atau income yang nilainya adalah 0 karena dianggap datanya tidak lengkap. Lalu step yang ketiga adalah drop record, membuang data dengan nilai-nilai ambigu ataupun tidak valid. Step yang keempat, convert type, yaitu mengkonversi tipe data teks ke numerik menggunakan fungsi numeric. Dan step yang kelima, didapatkan hasil sebanyak 424 record bersih yang siap dianalisis. Yang di sebelah kanan ini kita dapat lihat cuplikan kode Python yang digunakan untuk proses scraping dan data cleaning ini. Lalu di sini ada implementasi Python code-nya. Kita bisa melihat dua bagian kode utama, yaitu bagian pertama ada bagian Ilbaum method, di mana kita menggunakan nilai WCSS untuk mencari K dari 1 hingga 10 lalu memplot hasilnya. Dari grafik ini, titik siku atau elbow-nya terlihat di K sama dengan 6 sehingga K sama dengan 6-nya dipilih sebagai jumlah cluster optimal. Bagian kedua adalah implementasi K-means dengan K sama dengan 6. Setelah model di-fit, setiap film diberi label cluster. Kemudian dihitung silhouette score-nya untuk mengukur kualitas dari clusteringnya. Hasilnya adalah 0,4926. Terakhir, hasil clustering divisualisasikan dalam bentuk scatterplot dengan 6 warna berbeda untuk masing-masing cluster.
Hanya bab statistika analisis, temuan statistik yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa rating pengguna dan metascore kritikus itu ternyata berkorelasi negatif dengan nilai R sama dengan min 0,0385. Artinya, film yang dinilai tinggi oleh seorang kritikus itu belum tentu disukai oleh pengguna umum dan juga sebaliknya. Nilai rating berkisar antara 7 hingga 9,3, sementara metascore berkisar antara 70 hingga 100, dengan sebagian besar berada di rentang 80 hingga 95. Nah, yang menarik itu income film juga menunjukkan pola yang acak, tidak berkorelasi secara linier baik dengan rating maupun skor. Ini mengindikasi bahwa faktor lain seperti genre, aktor, dan promosi itu lebih berpengaruh terhadap pendapatan film. Sementara itu, vote itu punya hubungan linier dengan rating. Film dengan jumlah vote tinggi cenderung memiliki rating yang sama tingginya juga. Jadi inilah hasil utama dari penelitian ini dengan K-nya sama dengan 6 dan Silhouette score-nya 0,4926, terbentuk 6 klaster dengan karakteristik yang berbeda. Klaster A memiliki rating tertinggi di antara 8,5 sampai 9,3 dengan skor yang standar, dan ini adalah film-film yang sangat populer di kalangan pengguna. Kemudian klaster B adalah yang terendah di kedua sisi, tidak direkomendasikan. Lalu klaster C memiliki skor tertinggi dari kritikus, namun rating penggunanya rendah. Ini adalah pilihan dari kritikus. Lalu ada klaster D yang keduanya tinggi namun bersifat heterogen. Ada juga klaster E yang ditandai dengan bintang, adalah yang paling direkomendasikan. Rating dan skor keduanya tinggi serta paling homogen. Lalu ada klaster F yang juga sangat baik dengan sifat yang lebih variatif sehingga cocok sebagai pilihan premium. Nah, di slide ini tuh menampilkan hasil elbow method secara visualnya dengan K sama dengan 6 dipilih karena berada di titik siku kurva BCSS-nya, di mana penambahan klaster lebih lanjut tidak lagi memberikan penurunan BCSS yang signifikan. Di bawah K sama dengan 3 dan di atas K sama dengan 6, kurva berubah tajam tanpa titik distinktif yang jelas. Silhouette score sebesar 0,4926 mengonfirmasi bahwa pemisahan cluster ini itu cukup baik karena nilai di atas 0,4 menandakan kualitas clustering yang sudah baik. Lalu di sini kita juga bisa melihat hasil visualisasi scatter plot dari keenam cluster. Setiap warna itu mewakili satu cluster. Secara visual terlihat bahwa cluster-cluster ini tuh cukup terpisah satu sama lain di ruang fitur rating dan skornya. Sebagai ringkasannya, cluster A dengan rating tertinggi dan cluster B yang terendah. Cluster C itu pilihan kritikus, cluster D heterogen, cluster E optimal dan paling homogen, dan cluster F yang paling premium. Sebagai penutup, ada 4 kesimpulan utama dari penelitian ini, yaitu yang pertama, proses web scraping berhasil menghasilkan 424 film dengan data bersih dari 1000 film pertama yang dari IMDb tadi menggunakan Python. Kedua, ditemukan korelasi negatif antara rating pengguna dan metascore kritikus dengan nilai R sama dengan min 0,0385 yang membuktikan bahwa adanya bias pada kedua sistem penilaian. Ketiga, elbow method berhasil menentukan K sama dengan 6 sebagai jumlah cluster optimal dengan silhouette score 0,4926 yang menunjukkan kualitas clustering yang baik. Dan keempat, cluster E adalah yang paling direkomendasikan karena memiliki keseimbangan terbaik antara rating pengguna dan juga metascore kritikus serta bersifat paling homogen. Kesimpulan dari penelitian kali ini, lalu di sini saya sertakan sumber artikelnya. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai artikel ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.